Halo sob, di video ini kita akan bahas mengenai peluang kejadian. Nanti ada peluang kejadian tunggal dan satu lagi nanti ada peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian tunggal itu kejadiannya atau NA-nya itu ada satu ya, tunggal atau titik sampelnya ada satu. Kalau peluang kejadian majemuk, jadi nanti kejadiannya ada lebih dari satu atau NA-nya atau tadi titik sampelnya ya, titik sampelnya ada lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga dan seterusnya. Itu peluang yang kejadian tunggal. Ini konsepnya ya peluang teoritik, jadi NA dibagi NS. Jadi ini teoritis ya, peluang klasik atau peluang kan gitu. Nah, NA itu kejadian A atau titik sampelnya, kemudian NS adalah ruang sampel. Jadi sekali lagi diingat kembali, dipahami mengenai ruang sampel. Nah, kalau yang dasar di SMP ada dadu, kemudian koin, kartu remi, dadu dan koin digabung dan seterusnya. Dengan kalau dadu 6 pangkat banyaknya dadu atau ada 1 6 pangkat 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, khusus untuk kartu bridge karena kasus kalau di kartu bridge adalah pengambilan kartu bisa diambil 1, bisa diambil 2. 2 pangkat ini dipakai kalau yang diambil hanya satu kartu saja. Kalau nanti diambilnya lebih dari satu, beda lagi. Nah, konsepnya seperti ini. Jika dari sejumlah N diambil R sekaligus, ini tidak hanya untuk kartu bridge, misalkan kasus yang lain bulat, dalam sebuah kotak, dan sebagainya ya. Diambil R sekaligus, N diambil R, jadi nanti pakai konsep kombinasi NS-nya ya. NCR atau diambil R dari N, atau penulisan seperti ini juga sama aja. Nah, contohnya gini, dari satu set kartu bridge diambil 2 buah kartu sekaligus secara acak. Jadi ada kata-kata sekaligusnya ya, langsung diambilnya sekali gitu ya. Bukan satu-satu, ingat ya, bukan diambil satu persatu, tapi diambil sekaligus secara acak. Nah, berarti nanti NS-nya di sini, NS-nya adalah kombinasi 2 dari 52. Seperti itu ya. Nah, kemudian perhatikan contoh ini biar tambah paham ya. Nanti ini dihitung sendiri ya. Nah, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukan banyak kemungkinan terambil 2 bola merah dan 1 bola putih. Jadi pertanyaan di soal nomor 1 ini masih banyak kemungkinan. Berarti kaitannya masih dengan kaidah pencacahan. Ini belum peluang ya, hasilnya nanti bukan pecahan, hasilnya adalah bilangan bulat. Jadi kalau di kasus ini berarti ingat konsep aturan penjumlahan dan aturan perkalian kan gitu. Kemungkinan terambil kurang L ya ini 2 bola merah dan 1 bola putih. Berarti N 2 merah dan 1 putih. Di soal ini misalkan M-nya merah itu M dan putih itu adalah P gitu ya. Berarti ini kita hitung dengan menggunakan konsep aturan perkalian karena dan ya kan. Berarti kombinasi, ingat pakainya kombinasi kalau ngambil-ngambil ya. Tadi kartu remi diambil 2 juga 2 dari 52. Nah, ini juga sama. Kombinasi merahnya diambil 2, padahal merahnya ada 5. Berarti kombinasi 2 dari 5. Dan berarti dikalikan. Dikalikan berapa? Kombinasi putihnya 1. Berarti 1 dari padahal putih ada 3. Kan gitu. Nah, ini 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 kurangi 2 kan 3, kali 2 faktorial. Nah, kemudian kombinasi 1 dari 3, berarti 3 faktorial dibagi 3 kurangi 1 yaitu 2 faktorial, kali 1 faktorial, kan begitu. Nah, ini kalau dihitung berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial, dibagi 3 faktorial kali 2 kali 1. Kalikan dengan 3 kali 2 faktorial, dibagi 2 faktorial kali 1. 3 faktorialnya coret, 2 faktorialnya juga coret. 4 sama 2 bisa dicoret juga, jadinya nih 2. 5 kali 2, 10. Kemudian kali 3, berarti hasilnya 30. Kan gitu. Nah, bedakan dengan soal yang nomor 2. Sama nih kasusnya nih. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola putih. Sama ya. Diambil 3 bola sekaligus secara acak. Jadi di sini poin ini ya. Ini perlu dicermati nanti. Karena nanti selain diambilnya sekaligus, ada juga yang diambil satu persatu. Dan itu beda ya. Diambil 3 bola sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambil 2 merah dan 1 putih. Bedanya apa? Kalau nomor 1 pertanyaannya banyak, nomor 2 pertanyaannya peluang. Kalau banyak berarti cuman kita nyari N-nya aja. Nah, berarti kalau udah berkaitan dengan peluang, berarti kita butuh yang namanya NS. Nah, dalam kasus ini berarti NS-nya, ini ada 5 bola merah dan 3 bola putih, berarti total ada 8 bola. Kemudian diambil 3, berarti
8C3 atau kombinasi 3 dari 8. Diambil 3 dari 8. Kalau kita hitung berarti 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 berarti 5 faktorial kali 3 faktorial. Ini sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorialnya coret, 6 sama 3 kali 2 juga coret. Tinggal 8 kali 7 yaitu 56. Ini NS-nya berarti 56. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang namanya peluang, berarti kan peluang itu adalah NA dibagi NS. Berarti dalam kasus ini NA-nya adalah, A-nya adalah 2M dan 1P. Nah, 2 merah dan 1 putih. Jadi segini nih sebagai NA-nya nih. Segini sebagai NA-nya. N 2 merah dan 1 putih itu ya berarti sama dengan kombinasi diambil merahnya 2 padahal total ada 5 kalikan kombinasi putihnya 1 padahal ada 3. Ini kalau dihitung 30. Kan udah kita hitung tadi ya, 30. Berarti peluang 2 merah dan 1 putih adalah 30 per 56 atau sama dengan 15 per 28. Begitu. Bisa dipahami ya? Coba berikutnya ya, kasus berikutnya. Ini untuk peluang kejadian majemuk. Nah, untuk peluang kejadian majemuk karena titik sampelnya ada lebih dari 1. Jadi nanti ada kata hubung biasanya, jadi hampir sama dengan konsep aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Jadi kalian analisa, ketika sobat analisa kok ternyata menggunakan kata hubung atau nanti kejadian ada kedua kemungkinan, saling lepas atau tidak saling lepas. Dikatakan kejadian saling lepas itu kalau tidak ada irisannya. Jadi dianalisa kata hubung atau dilihat apakah ada irisannya atau enggak. Kalau tidak ada irisannya berarti dia saling lepas, tinggal jumlahkan aja kayak biasa. Tapi kalau tidak saling lepas itu berarti ada irisannya. Ketika ada irisannya berarti nanti jumlahkan biasa tapi dikurangi dengan irisannya. Nah, atau nanti dituliskan dengan simbol seperti ini. Ini bacanya union ya. Di konsep himpunan. Jadi atau ini union kalau dan nanti irisan jadinya ya. Kalau dan nanti ada dua kemungkinan juga, saling bebas sama tidak saling bebas. Saling bebas itu dikatakan saling bebas kalau antara kejadian yang satu dengan yang lainnya tidak saling mempengaruhi. Ini tinggal dikalikan aja. Tapi kalau tidak saling bebas, nanti kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lain. Kejadian A mempengaruhi kejadian B. Dikalikan, tapi yang belakang atau kejadian B, dia sudah terpengaruh dengan kejadian A. Nah, nanti disimbolkannya dengan simbol irisan gini ya. Untuk yang saling bebas dan tidak saling bebas. Oke, langsung ke soal saja biar paham ya. Jadi diingat kalau atau ditambah, tapi kalau atau kok ada irisannya dikurangi dengan irisannya. Kalau kata hubungnya dan dikalikan, kalau tidak saling mempengaruhi dikalikan biasa, kalau saling mempengaruhi berarti pengali yang kedua itu sudah terpengaruh oleh kejadian yang pertama. Biasanya nanti dikurangi 1 ya. Nah, kita lihat aja nanti soal, oke? Coba. Nih, nomor 1 nih ya. Dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi diambil sebuah kartu ya, diambil sebuah kartu. Peluang terambil kartu as atau kartu king adalah, berarti kalau terambil sebuah kartu kan kombinasi 1 dari 52. Yo, kalau dihitung ini 52 nih hasilnya nih. Cuma diambil sebuah kartu. Atau 52 pangkat 1 gitu ya. Nah, as kita misalkan sebagai A. Ada berapa? Ada 4. As wajib, as waru, as hati, as keriting kan gitu. Nah, ini berarti NA-nya adalah sama dengan 4. Kemudian king kita misalkan sebagai K. Berarti ada berapa? Ada 4 juga. Berarti NK-nya atau N king-nya ada 4. Nah, kita lihat apakah ada irisannya di sini. Ada nggak as sekaligus king? Kan tidak ada. Tidak ada irisannya, berarti di sini kasus adalah kejadian yang saling lepas. Jadi tinggal dijumlahkan seperti biasa. Sehingga nanti peluang as atau king adalah peluang as ditambah peluang king. Peluang asnya ya berarti 4. Karena NA-nya 4 per 52 ditambah peluang king. Berarti NK dibagi NS 4 per 52 juga. Atau sama dengan 8 per 52. Bisa disederhanakan menjadi dibagi 4 ya. Berarti 2 per 13. Seperti itu. Bedakan dengan kasus soal nomor 2. Mirip nih kasusnya. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu. Peluang terambil kartu as atau kartu berwarna merah. Kalau tadi as sama king, ini as sama warnanya merah. Jadi NS-nya sama ya. Kombinasi 1 dari 52 yaitu 52. Nah, asnya ada 4 sama berarti
NA-nya ada 4. Nah, kemudian kartu warna merahnya ada berapa ini? Kan dari A, kemudian hati A, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nih berarti Jack, Queen, King, berarti 13. Wajibnya juga 13, ini kan yang warna merah. Kalau warna hitam ya berarti juga sama, nanti ada 13. Bisa dituliskan di sini untuk NM-nya, banyaknya kartu warna merahnya adalah ada 26, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah di kasus ini ada irisannya atau enggak. Ternyata dalam kartu as itu juga ada yang warnanya merah. As wajib sama as hati. Nih, as wajib sama as hati. Berarti di sini ada irisannya. A irisan M itu adalah as irisan merah. Nah, sehingga nanti as irisan merahnya adalah as wajib sama as hati. Sehingga NA irisan M-nya ada 2. Seperti itu. Karena ini ada irisannya, berarti kejadiannya adalah kejadian yang tidak saling lepas. Jadi nanti peluangnya jumlahkan seperti biasa, tapi dikurangi dengan irisannya. Peluang A-nya atau as-nya ada 4, berarti 4/52. Ditambah warna merahnya ada 26, berarti 26/52, tapi dikurangi dengan as irisan merah, berarti 2/52. Ini kalau dihitung 4 tambah 26 adalah 30, kurangi 2 berarti 28/52. Seperti itu. Kalau disederhanakan berarti 28 bagi 4 adalah 7/13. Begitu. Bisa dipahami ya, Sob? Sip. Nah, coba kita ke kasus yang lainnya. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, jadi kasus hampir sama dengan yang pertama tadi, yang masih peluang kejadian tunggal, tapi bedanya apa? Tentukan peluang terambil sedikitnya. Di sini ada kata sedikitnya. Minimum ya, sedikitnya atau minimal. 2 bola merah, berarti bisa 2 merah, bisa 3 merah. Gitu. Jadi pahami ya, ada kata sedikitnya, ini yang membuat beda ya. Nah, untuk NS-nya sama, kombinasi 3 dari 8. Tadi kalau kita hitung hasilnya adalah 56 ya. Masih ingat kan tadi kombinasi 3 dari 8. Nah, kemudian kasusnya berarti ada 2 kemungkinan. Bisa 2 bola merah, bisa juga 3 bola merah. Kalau 2 bola merah, berarti sisanya kan harusnya 3 yang diambil. Jadi kalau 2 bola merah masih ada 1 bola lagi, yaitu warna putih. Kalau 3-3-nya merah, berarti bola putihnya 0 kan gitu, atau enggak ada. Jadi pahami ya. Nah, sehingga nanti di sini kita mencari peluang dari 2 merah dan 1 putih, atau berarti ditambah, ini kan enggak ada irisannya nanti. Jadi ini peluang kejadian majemuk yang saling lepas gitu ya. Tidak ada irisannya. Tidak mungkin ketika ngambil 2 merah 1 putih sekaligus ngambil 3 bola merah, tidak mungkin. Itu kejadian yang berbeda, jadi saling lepas ya. Nah, jadi ditambah dengan peluang 3 merah dan 0 putih. Bisa dipahami ya. Nah, berarti peluangnya nanti adalah, ingat ya, NA dibagi NS. NA dibagi NS. Berarti NA-nya adalah kombinasi 2 dari 5, karena merahnya diambil 2, padahal total ada 5, dikalikan kombinasi 1 dari 3. NS-nya berapa? 56. Ini juga sama. Kombinasi 3 dari 5 dikalikan kombinasi 0 dari 3. Kan begitu. NS-nya 56. Tadi ini udah kita hitung ya. Kombinasi 2 dari 5 dikalikan kombinasi 1 dari 3. Ini kan 10, ini 3. Berarti nanti 30/56. Ditambah, nah kombinasi 3 dari 5 berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 yaitu 2 faktorial kalikan 3 faktorial. Kombinasi 0 dari 3 berarti 3 faktorial dibagi 3 kurangi 0 ya 3 faktorial kali 0 faktorial bagi 56. Jadi 30/56 ditambah 5 faktorial dijabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 3 faktorial, ini coret ya. 0 faktorial kan 1, berarti kali 1 nih, per 56. 3 faktorialnya coret, sama 3 faktorial, 4 sama 2, ini 2, berarti 10 ya. 10/56 sama 30/56, berarti 40/56. Seperti itu. Bisa disederhanakan, enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Bisa dipahami kan? Nah, lagi. Ada soal kayak seperti ini nih kasusnya.
Dalam sebuah kotak, sama ini kasusnya, 5 bola merah, 3 bola putih. Jika diambil 3 bola satu persatu, bedanya apa? Bedanya kalau soal yang nomor 3 tadi adalah diambilnya sekaligus, ini diambilnya satu persatu. Hati-hati, satu persatu pun nanti juga ada dua jenis ya. Dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Di kasus ini adalah dengan pengembalian. Jadi kalau dengan pengembalian, misalkan sudah diambil satu, dikembalikan lagi, baru diambil lagi, kembalikan lagi, baru diambil lagi. Sehingga NS-nya tetap utuh, tetap sama di situ ya. Dan bedakan ya, di sini karena diambilnya satu persatu, berarti nanti NS-nya bukan yang kombinasi 3 dari 8, bukan. Karena diambilnya satu persatu. Nah, ada kasus yang pertama, peluang terambil semua bola berwarna putih. Jadi pengambilan pertama adalah warnanya putih, pengambilan kedua juga putih, pengambilan ketiga juga putih. Nah, karena di sini adalah P-nya nanti saya ubah di sini ya. Merahnya saya simbolkan sebagai R, red maksud saya Inggris ya. Kalau putihnya saya simbolkan dengan W, white maksudnya ya. Nah, sehingga nanti pas pengambilan pertama warna putih, bisa kita tuliskan peluang white, peluang putih. Dan pengambilan kedua juga masih putih lagi, pengambilan ketiga juga masih putih lagi. Ini kata hubung dan berarti dikalikan. Ini nanti kejadian yang saling bebas. Karena kejadian kedua tidak terpengaruh kejadian pertama, atau kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua maupun kejadian yang ketiga. Kenapa? Karena dikembalikan lagi, jadi masih utuh ya. Nah, sebenarnya untuk konsep perhitungannya pakai kombinasi nih. Kombinasi 1 dari 3 ya, karena diambil putihnya 1 padahal putihnya ada 3, dibagi NS-nya kombinasi 1 dari 8. Kok nggak pakai yang 3 dari 8, Mas? Karena ini pengambilannya satu persatu, bukan sekaligus ya. Dikalikan juga sama nih, kombinasi 1 dari 3, kombinasi 1 dari 8. Ini juga sama, kombinasi 1 dari 3 dibagi kombinasi 1 dari 8. Tapi kalau dihitung, kombinasi 1 dari 3, kombinasi 1 dari 8, itu berarti nilainya, kalau kombinasi 1 dari 3, itu nilainya 3, kombinasi 1 dari 8, nilainya 8. Jadi 3 per 8, kali 3 per 8, kali 3 per 8 lagi. Kalau dihitung ini berarti 27 per 512. Gitu. Untuk yang B, satu bola berwarna merah. Hati-hati nih. Ketika satu bola berwarna merah, berarti nanti ada beberapa kemungkinan. Ya kan? Bisa merahnya terambil di pengambilan pertama, bisa di pengambilan kedua, bisa di pengambilan yang ketiga. Jadi urutannya bisa gini, putih-putih merah, atau putih merah putih, atau merah putih-putih. Ini maksudnya merah terambil di pengambilan ketiga, merah terambil di pengambilan kedua, merah terambil di pengambilan yang pertama. Jadi di sini gabungan nih antara peluang majemuk yang saling bebas, dan yang saling lepas. Ada kata hubung atau soalnya. Jadi kalau dijabarkan gini nih. Peluang putih, putih, merah, atau ditambah nanti ya. Ditambah putih, merah, putih, tambah lagi merah, putih, putih. Kan gitu. Nah, ini kita nggak usah pakai kombinasi. Tapi kalau mau lengkap pakai kombinasi. Di sini langsung aja ya. Kita langsung aja. Putihnya ada 3. Berarti 3 per 8. Masih putih lagi. Berarti 3 per 8 lagi. Nah, merahnya ini 5. Berarti 5 per 8. Ditambah. Putihnya 3. Berarti 3 per 8. Merahnya 5. Berarti 5 per 8. Putihnya 3. Berarti 3 per 8. Masih belum terpengaruh. Ini masih kejadian yang saling bebas. Kemudian ini merah putih-putih, berarti merahnya 5, 5 per 8, putihnya 3, 3 per 8, ini masih 3 lagi, 3 per 8. Nah, ini kalau kita hitung, berarti 9 kali 5, ya kan? 3 kali 3 kan 9 kali 5 berarti 45 per 512, ini juga sama. 45 per 512, ini juga sama. 45 per 512. Nah, sehingga hasilnya adalah 135 per 512. Tinggal jumlahkan aja, kan gitu. Ini contoh kasus yang nomor 4 ini adalah kejadian yang saling lepas, ya. Jadi, kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian yang kedua dan ketiga. Untuk yang B, ini gabungan antara kejadian saling bebas dengan saling lepas, ya. Ini saling bebas aja, ini saling bebas, saling bebas, saling bebas, tapi karena ada kata hubung atau ini ada saling lepasnya, gitu. Nah, kasus berikutnya, kalau diambilnya, sama nih ya, 5 bola merah, 3 bola putih. Diambilnya 3 bola satu per satu,
nih, tanpa pengembalian. Ada kata tanpa pengembaliannya. Jadi ketika sudah diambil 1, langsung disimpan atau dibuang gitu ya, nggak dikembalikan lagi, ambil 1 lagi. Sehingga apa? Ketika diambil 1 kemudian tidak dibuang, berarti yang tadinya ada 8 totalnya tinggal 7, diambil 1 lagi tinggal 6 gitu. Jadi berpengaruh. Kejadian pertama mempengaruhi kejadian yang berikutnya. Gitu. Ini yang dimaksud sebagai kejadian yang tidak saling bebas. Nah, kasus pertama sama. Semua bola berwarna putih. Jadi pengambilan pertama warna putih, pengambilan kedua juga putih lagi, pengambilan ketiga juga putih lagi. Cuma bedanya gini, tadi ya, merahnya kita simbolkan sebagai R atau red, putihnya kita simbolkan sebagai W atau white. Jadi pengambilan pertama putih, peluang white, putih biasa. Kalau dihitung berarti 3/8. Dan pengambilan kedua, WW, apa ya WW? Ini maksudnya adalah pengambilan putih yang udah terpengaruh di pengambilan putih yang pertama gitu loh. Jadi diambil putih yang pertama, tidak dikembalikan. Berarti putihnya tinggal 2 dan totalnya tinggal 7. Dikalikan yang ketiga, WWW gitu ya. Ini berarti pengambilan putih yang udah terpengaruh di pengambilan putih yang pertama dan pengambilan putih yang kedua. Sehingga jika diambil 1 lagi ini ya, 2 atau tadi tinggal diambil 1 tidak dikembalikan, berarti putihnya tinggal 1. Totalnya ada 6 kan gitu. Nah, ini bisa dicoret ya. 3 sama 2 sama 6 kan bisa dicoret nih. 6 bagi 6 kan hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah 1/56 gitu. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau kasusnya yang 1 bola merah, berarti bisa bola merah terambil di pengambilan ketiga, bisa di pengambilan kedua, bisa di pengambilan yang pertama. Penulisannya ini nanti berarti PW dikalikan PWW dikalikan PRWW kan gitu. Jadi ini pengambilan pertama putih, pengambilan kedua putih. Jadi putihnya berkurang 1 di sini nanti. Kemudian pengambilan yang ketiga merah. Atau ditambah nanti ya, ditambah ini putih, merah, putih. Tambah lagi merah, putih-putih. Merah, putih-putih ya. Merah, putih-putih. Ini WR ini maksudnya putih udah terpengaruh pengambilan merah di pengambilan pertama. Ini putih terpengaruh pengambilan merah di pengambilan pertama dan pengambilan putih di pengambilan yang kedua. Ini kalau dihitung berarti putihnya kan ada 3, berarti 3/8 dikalikan putih ya udah terpengaruh, jadi tinggal 2 putihnya. Dan total tinggal 7. Merahnya tetap utuh 5, tapi total tinggal 6, kan tidak dikembalikan gitu ya. Ditambah putih ada 3/8, merahnya masih utuh 5, tapi per 7, berkurang 1 karena diambil di pengambilan yang pertama. Putihnya tinggal 2, kan sudah diambil di pengambilan pertama, totalnya tinggal 6 kan gitu. Ditambah merahnya masih utuh ya, 5/8. Nah, putihnya masih utuh juga 3, tapi per 7 karena sudah diambil warna merah 1 kan gitu, berkurang 1. Kemudian putih lagi, berarti tinggal 2 per berapa? 6 kan gitu. Nah, 3 sama 2, ini kan 6 nih, sama 6 coret. Berarti 5/56. Ditambah, ini juga sama nih. Berarti 5/56. Ditambah, malah 5-nya yang kecoret. Sorry ya. Jadi yang dicoret harusnya 3 sama 2-nya. Nah, ini 3 sama 2, coret sama 6. Berarti juga 5/56. Kalau dihitung berarti 15/56. Begitu. Bisa dipahami ya, Sob? Oke, kita lanjut lagi besok di pembahasan video berikutnya untuk konsep yang lainnya. Gitu.